Ya baik, salam, selamat berjumpa kembali dalam acara santapan rohani. Mari kita sama-sama berdoa, kita mohon kemurahan Tuhan. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami merendahkan hati kami berdoa Tuhan, berikan kewahyuan-Mu, kebenaran-Mu untuk kami supaya kami boleh memiliki kebenaran, dan kebenaran itu dapat memerdekakan kami dan membawa kami kepada terang-Mu, kepada cahaya-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kita berjumpa kembali dalam acara santapan rohani. Kita akan belajar bersama-sama dengan firman Tuhan, dengan bertemakan hidup di dalam cahaya Allah. Ya. Hidup di dalam cahaya Allah atau terang Allah. Ya, puji Tuhan. Ya, saya ambil dari kitab Mazmur pasal 89 ayat yang ke-16. Ayat ini berkata demikian: berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Amin. Nah, firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat judul di atas, temanya di atas adalah kesetiaan Tuhan kepada Daud. Ya. Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Tuhan itu Tuhan yang sangat konsisten. Tuhan Allah kita itu Tuhan yang sangat konsisten. Artinya apa? Artinya senantiasa menepati waktu, menepati janjinya. Apapun yang dilakukan Allah tidak pernah yang tidak tepat, tidak pernah terlambat, tidak pernah berubah, dan tidak pernah bergeser dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, ayat ini dikatakan, kalau diselanjutkan adalah nyanyian ziarah pengajaran etan orang Israel. Nah, orang Israel ini mereka mendapatkan satu pewahyuan dari Tuhan, yaitu melalui pujian, melalui nyanyian. Ya, terutama yang saya bacakan tadi, Alkitab mengatakan berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Bersorak-sorai untuk apa? Bukan bersorak-sorai melihat sepak bola lalu gol menang, tidak. Tetapi bersorak-sorai memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Mereka bersorak-sorai ketika mereka dapat menyelesaikan suatu pekerjaan, ketika mereka dapat menyelesaikan suatu masalah, ketika mereka dapat menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawabnya. Mereka bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersorak-sorai, bersukacita, mengucap syukur atas segala pemberian Tuhan. Dan orang yang paling berbahagia adalah orang yang bisa mengucap syukur. Karena begini saudara, orang yang bisa mengucap syukur itu pertama kali merasa senang. Senang dengan pekerjaannya, senang dengan hasil pekerjaannya, itu dia lalu rasa bahagia, rasa bangga, ya, rasa bangga. Aku bangga bisa mengerjakan ini. Setelah rasa bangga, lalu ada rasa syukur. Nah, buah daripada rasa syukur itulah ada rasa bahagia. Senang, bangga, syukur, bahagia. Nah, 4 perkara ini saudara harus ada dalam setiap kehidupan orang percaya. Rasa senang, rasa bangga, rasa syukur, dan rasa bahagia ini untuk hormat kemuliaan Bapa di surga.
Ya. Yang dikatakan ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Siapa yang dimaksud ini? Yang dimaksud ini adalah Ezra ini adalah menyanyikan satu pujian dalam satu penglihatan di mana mereka sedang menaikkan pujian melihat keluarga Daud. Keluarga Daud ini keluarga yang sungguh-sungguh berkenan kepada Allah. Ya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-21. Ayat ini berkata demikian. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Ya, ini yang berkata Tuhan. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Ini Tuhan. Nah, pengurapan yang dari Tuhan, minyak yang kudus ini yang bisa memungkinkan Daud mampu menghadapi persoalan, mampu menghadapi masalah, mampu menghadapi problem, mampu menghadapi menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjadi seorang raja yang menggembalakan bangsa Israel. Dia membawa bangsa itu kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang, jiwanya disegarkan. Saudara, sehingga ketika pemerintahannya beralih kepada Rehabiam, orang-orang Israel berkata, ketika Rehabiam tidak melakukan hidup dalam memerintah sebagai seorang raja, tidak berlaku adil dan tidak berlaku benar, orang Israel berkata begini, kita tidak mendapat bagian dari anak keluarga Isai. Maksudnya siapa? Keluarga Isai itu siapa? Dari keturunan Daud. Kenapa? Karena Daud bisa memerintah dengan baik sesuai dengan amanat Tuhan. Kenapa Daud bisa memerintah sesuai dengan amanat Tuhan? Yang pertama, Daud hidupnya berkenan kepada Allah, bisa menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, Daud mau dipimpin Tuhan. Ayat 22 dikatakan, maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Saudara, tangan Tuhan yang menuntun Daud, tangan Tuhan yang meneguhkan Daud. Itu yang membuat Daud berhasil, membuat Daud sukses. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang beriman, kita memang bukan Daud. Kita memang tidak ada hubungan apa-apa dengan Daud. Tapi kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Kalau Daud itu karena ada hubungannya dengan perjanjian dengan Abraham. Tetapi saudara dan saya percaya kepada Allah karena darah Yesus yang telah tertumpah di atas kayu salib Golgota. Saudara dan saya memang bukan raja yang memerintah seluruh kerajaan, tidak. Tetapi saudara adalah rajani, ya. Imam yang rajani, imamat yang rajani. Mari kita bersama-sama, terutama bisa memerintah hidup kita. Ya, berbahagialah orang yang bisa memerintah hidup kita. Yang kedua, kita bisa memimpin keluarga kita, bisa membina keluarga kita, membawa keluarga kita menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Hidup kita orang yang takut akan Tuhan, setidak-tidaknya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan pengurapan itu yang Tuhan berikan kepada Daud juga diberikan kepada kita. Roh Kudusnya diberikan kepada kita. Sejak kapan? Sejak
Hari Raya Pentakosta di Kota Yerusalem. Sampai hari ini Roh Kudus masih berlaku buat kita. Dan pengurapannya itu tetap tidak akan berubah dan tidak akan beralih kepada siapapun. Sekali saudara terima Yesus, sekali saudara dipenuhkan Roh Kudus, sekali saudara diurapi dengan kuasa Roh Kudus, pengurapannya itu kekal, yang membawa kepada saudara dan saya kepada suatu keberhasilan sampai kita menerima mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Korintus pasal 3 dikatakan ayat 18, biar cahaya Kristus itu semakin terang dalam kehidupan kita, semakin memancar dalam kehidupan kita. Ya, cahaya Kristus itu semakin memancar, semakin terang dalam kehidupan kita. Kenapa cahaya Kristus harus memancar dalam kehidupan kita? Sebab kalau cahaya Kristus itu tidak semakin memancar dalam kehidupan kita, kita tidak mampu untuk menerangi dunia ini. Mari kita sama-sama belajar. Ya, Alkitab ini dikatakan, ya, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Dan kita mampu untuk memancarkan kemuliaan Tuhan semakin besar di dalam kehidupan kita. Ya, kenapa? Karena firman Tuhan yang mengatakan, ya, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, yang tidak berselubung dengan kedagingan, dengan keangkuhan, dengan kesombongan, dengan kehebatan, dengan kegagahan kita yang hanya menurut kedagingan, tetapi dengan kemuliaan Kristus, kerendahan hati kita, punya sifat mengalah, sifat merendahkan diri, sifat penundukan diri, sifat mengasihi. Walaupun kita tidak dikasih, kita tetap mengasihi. Walaupun kita tidak disayang, kita tetap menyayangi. Itulah kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita sama-sama berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan, biar kasih dan anugerahnya menolong kita dan memampukan kita. Kalau keluarga Daud bisa hidup dalam cahaya wajah Tuhan, maka kita bisa hidup dalam cahaya kemuliaan Kristus dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami bersyukur kepada Bapa di surga, kalau Engkau mengizinkan Daud dan keluarganya hidup dalam wajah kemuliaan, wajah Kristus, wajah Allah, wajah Tuhan. Maka Engkau juga mengizinkan kami orang-orang percaya untuk hidup dalam kemuliaan Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan, hidup dalam kemurahan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena korban-Mu di atas kayu salib yang membawa kami kepada kebenaran, kepada terang-Mu yang ajaib, dan kami menjadi imamat-imamat rajani. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Berkat-Mu Tuhan atas setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu, mereka boleh menikmati kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan ada dalam setiap mereka. Ketika menghadapi kesesakan, ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi kesukaran, mereka tetap berada dalam terang Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.